Ustadz kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Dalam siaran langsungnya, Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi donatur melalui aplikasi pembayaran miliknya. 10.000 boleh. 1.000 pakai Patreon boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai Patreon. Ustadz kondang Yusuf Mansur kembali menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya viral di media sosial. Aksi tersebut memicu kontroversi karena sebagian warganet menilai tindakannya menyerupai praktik jasa doa berbayar. Dalam video yang beredar, Ustadz Yusuf Mansur menawarkan doa khusus bagi penonton yang berdonasi dengan jumlah banyak melalui aplikasi pembayaran miliknya. Setelah viral, Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasinya melalui rekaman audio bahwa video viral dirinya tersebut adalah video lama dan bukan merupakan praktik jasa doa berbayar. Itu video lama dan saya kan memang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak, masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta gitu, 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak, jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah dalam proses semuanya ngejajal, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya emang suka bercanda begitu dan bercanda serius itu. Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar, yang bayar panitia. Canda. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya jika truk terguling di tol saat jam sibuk warga berangkat kerja? Muatan truk yang berserakan di tengah jalan tol membuat macet panjang di tol Kukusan, Depok. Truk terguling melintang di tengah jalan ruas tol Cinere Jogarawi di dekat tol Kukusan 2 Depok, Jawa Barat pagi tadi. Akibatnya arus lintas pun terganggu. Muatan truk yang berserakan di tengah jalan tol membuat kemacetan parah hingga 5 km di ruas tol Cijago sejak pagi tadi. Petugas segera mengevakuasi kendaraan yang melintang agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui kendaraan warga yang melintas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Blora, Jawa Tengah menghentikan operasional lantaran anggaran belum cair. Akibatnya 3.000 lebih penerima manfaat tidak terlayani makan bergizi gratis. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Padaan, Kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah berhenti beroperasional. Penghentian operasional dapur ini disebabkan belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Koordinator Wilayah SPPG Blora mengatakan dapur sudah berhenti sejak 10 hari lalu. Padahal dapur Padaan melayani 3.300 lebih penerima manfaat. Akibat penutupan, kini penerima manfaat tidak terlayani makan bergizi gratis atau MBG. Kemarin ketika ada kendala langsung melapor ke kita terkait kendala VE-nya belum cair, sudah melapor ke saya juga. Untuk penerima manfaat dari kepala SPPG-nya sudah menginformasikan ke sekolah sasaran bahwa ada kendala, maka berhenti untuk pendistribusian MBG. Belum diketahui sampai kapan SPPG Padaan bisa kembali beroperasi dan pihak SPPG masih melengkapi berkas dan melakukan perbaikan dapur.
Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. PT MRT Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta berencana membangun jembatan ikonik di kawasan Dukuh Atas. Berbentuk melingkar seperti cincin donat, jembatan tersebut diharapkan bisa jadi simbol integrasi transportasi di ibu kota. Pemprov Jakarta terus berusaha menciptakan sistem transportasi ibu kota yang efisien dan terintegrasi. Salah satunya dengan pembangunan kawasan integrasi antar moda di Dukuh Atas, di mana sebuah jembatan ikonik membentuk cincin donat akan dibangun di sana. Dalam forum media fellowship program MRT Jakarta, Direktur Utama PT MRT Tuhiat menyatakan, dengan lebar kurang lebih 12 meter, jembatan pedestrian dek tersebut nantinya akan menghubungkan sejumlah moda transportasi berbasis kereta secara terpadu, yakni MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan kereta bandara. Rencana pembangunan jembatan cincin donat berawal dari roadshow MRT Jakarta ke Jepang dalam ajang Transit Urban Development Forum di Tokyo, Jepang. Setelah kita paparkan ada 3 TOD, Dukuh Atas, Blok M, dan Pakendet Lebak Bulus. Ya. Nah, hasil dari situ mereka melakukan care. Ya, di Dukuh Atas kok ini padahal hub. Ada 5 transportasi umum di situ. Hasil dari itu MLIT itu Kementerian Perhubungan Jepang itu memberikan grant ke MRT Jakarta untuk melakukan FS, Feasibility Study. Bentuknya bukan cash, tapi FS-nya. FS dilakukan oleh yang ditunjuk. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan ide pembangunan jembatan berasal dari peninjauan langsung Gubernur Jakarta Pramono Anung ke kawasan Dukuh Atas. Jadi Pak Gub melihat Dukuh Atas, kok ini belum ada integrasinya di lokasi tersebut. Memang dulu sudah sempat ada JPM yang mengintegrasikan LRT Jabodebek dengan KRL di sisi timur Dukuh Atas, dan itu sekarang sudah operasional. Jadi kenapa melingkar? Karena memang ini untuk mengintegrasikan 4 kuadran, dan Dukuh Atas ini dia kan simetris, sehingga bentuk donat tadi itu menjadi ideal. Pengembangan kawasan Transit Oriented Development di Dukuh Atas diproyeksikan akan rampung pada 2027 mendatang. Gubernur Jakarta Pramono Anung sebelumnya berencana akan pindahkan patung Sudirman imbas pengembangan kawasan tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Aulia, Dimas Chandra, iNews melaporkan.